Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 5. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul Mengapa Diperlukan Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. Baik, perkenalkan saya Siti Nurfadillah dengan NIM 461200153 selaku Ketua Kelompok. Saya Eka Wilestari dengan NIM 461200158 sebagai notulen. Saya Nekat Musa Muhlis 461200164 sebagai penyaji materi. Pertama, latar belakang. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakil atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan, pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Yang kedua, pengertian demokrasi. Secara etimologi, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau kekuasaan suatu tempat dan kratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demos stratos atau demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafat hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafat hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafat negara yang disebut dengan Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Kemudian pengertian demokrasi dari para ahli, yaitu yang pertama Joseph Ansmeter. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kooperatif atau suara rakyat. Yang ketiga, Philippe C. Schmitter dan Terry Lincard. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Baik, selanjutnya fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, misalnya ikut mensukseskan pemilu, ikut mensukseskan pembangunan, dan ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional. Yang keempat, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang kelima, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara. Yang keenam, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. D. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. Yang kedua, demokrasi berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. A. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh referendum. B. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlemen merupakan sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif. C. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisah kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen. Yang ketiga, berdasarkan prinsip ideologi. A. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu, suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum. B. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum. C. Demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, memilih negara adalah rakyat sehingga otoritas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakilinya dalam memegang kekuasaan tertinggi, dan juga memiliki hak untuk bisa dipilih oleh jabatan tersebut atau jabatan di bidang kekuasaan lainnya. Yang kedua, orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dan suatu negara dengan status suatu anggota suatu lembaga kekuasaan tertinggi dan lazim tersebut parlemen, lembaga legislatif, harusnya dipilih melalui suatu pemilikan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Di antaranya tidak boleh ada pemilikan istimewaan pada jabatan apapun karena adanya ketetapan undang-undang dasar atau undang-undang walaupun dengan alasan apapun. Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Selanjutnya, unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Tegaknya demokrasi sebagai tantangan kehidupan kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain, yang pertama, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memiliki serta adanya penjaminan HAM. Yang kedua itu masyarakat menadani. Masyarakat yakni adalah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Yang ketiga, aliansi, kelompok strategi komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya analisis kelompok strategi yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok panekan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya yang bebas dan bertanggung jawab. Itulah tadi penyajian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.